Halo my geng, kembali lagi bersama saya Ditya Bagus di channel kita Diraja Aquatic. Hari ini saya ada di daerah Caruban. Di daerah Caruban, tepatnya di acara Mbah Palang Cana Kontes. Mbah Palang Cana Kontes. Untuk hari ini tetap seperti biasa. Untuk hari ini saya lakukan fish in untuk gacoan kita pulkra, karena untuk kita lebih suka dengan gacoan pulkra. Jadi kita bawa pulkra, tapi tidak dengan aquaman. Untuk aquaman hari ini istirahat dulu. Aquaman istirahat, kita membawa si bocil Iceland. Bawa bocil Iceland. Kenapa bawa bocil Iceland? Karena si Aquaman kemarin setiap minggunya sudah ikut kontes terus. Mungkin dia sudah waktunya istirahat. Jadi dia istirahat dulu. Nanti kalau dia sudah fit lagi, insya Allah kalau ada kontes lagi kita akan ikutkan lagi. Jadi keseruan apa hari ini? Dan kalian yang mungkin banyak yang bertanya, Mbah Palang itu sebenarnya siapa sih? Mungkin ada yang di benak kalian, Mbah Palang itu mungkin ada sesosok beliau penggerak pecinta China di daerah Madiun. Itu bukan. Ternyata Mbah Palang itu ya nanti ikuti video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share setiap video yang kami buat agar kita selalu bersemangat untuk membuat video berikutnya. Oke? Saksikan terus. Oke, teman-teman, ini kita langsung bertemu dengan Mas siapa ini? Mas Niko Dwi Atmoko. Mas Niko Dwi Atmoko. Ini salah satu sebagai apa di Mbah Palang? Pada saat ini sebagai ketua pelaksana Mbah Palang Cana. Ketua pelaksana Mbah Palang Cana Kontes. Kalau tidak ada kontes sebagai ketua, jadi ketua Mbah Palang Caruban masih tepatnya. Ya. Untuk ketua Mbah Palang Caruban Madiun, Mbah Palang Caruban Madiun, ketuanya Mas Niko. Untuk perkenalan dulu Mas Niko. Mas Niko ini alamat apa ya? Rumah Bapak sama akun sosial medianya. Oke, perkenalkan nama saya Niko. Dari Caruban. Untuk rumahnya Caruban kan. Untuk akun sosial medianya pribadi Dwi Atmoko _ Instagram. Untuk TikToknya Balanika Aquatic. Jadi teman-teman yang kalian sering lihat di TikTok itu Balanika Aquatic, dia ini adminnya, konten kreatornya ya ini, konten kreatornya Balanika Aquatic ya ini. Kemudian untuk hari ini Mas, kita membahas soal event Mbah Palang Cana Kontes ini terlihat sangat banyak ya. Untuk ini hari ini berapa kelas Mas? Untuk hari ini ada 5 kelas. Untuk hari ini 5 kelas. Yang pertama Limbata. Yang pertama Limbata. Untuk yang kedua Maru Progress. Untuk yang kedua Maru Progress. Untuk yang ketiga Maru Juve. Yang keempat Ada Pulkra dan Auranti. Untuk Pulkra dibagi jadi 2 untuk junior senior atau tidak? Enggak, satu. Under 20 ya? Iya. Under 20 untuk Pulkra, under 20. Kemudian ini mungkin teman-teman sering berpikir ya, Mbah Palang. Sebenarnya mungkin yang ada di benak kalian seperti yang saya tadi waktu opening, seperti saya juga berpikiran Mbah Palang. Berarti ada sosok beliau yang memandigani teman-teman di area Caruban ini. Di area Caruban ini berarti ada sosok beliau Mbah Palang. Jadi ketuanya Mbah Palang. Ternyata bukan. Bisa jelaskan Mas Niko? Oke. Agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas. Intinya teman-teman biar tahu semuanya. Mbah Palang itu sebenarnya siapa? Yang pertama, kenapa toh kok pakai nama Mbah Palang? Mbah Palang itu diambil dari salah satu tokoh kesenian di asal saya, Caruban. Itu nama keseniannya Dongkrek Caruban. Caruban. Itu asal dari Caruban. Nah, Dongkrek itu apa? Nah, Dongkrek itu sebuah tarian yang berasal dari Caruban, di mana tarian ini terbentuk atau terbuat ketika zaman dulu tahun 1880-an. Itu ada Mbah Palang. Mbah Palang itu dalam bahasa Indonesia itu kepala desa. Mbah Palang itu dalam arti di sini ya? Ya, bahasa itu kepala desa. Nah, pada saat itu 1800-an itu di suatu wilayah di Caruban, Desa Mejayan namanya. Itu terjadi pagebluk. Pagebluk itu ada sebuah penyakit yang misterius, di mana ketika kita pagi sakit
sorenya meninggal. Nah, itu teman-teman. Untuk pagebluk ya, mohon maaf ya. Untuk pagebluk itu sebenarnya seperti pandemi. Nah, sebuah pandemi seperti hari ini yang kemarin bukan jadi. Untuk kemarin itu ada corona, yaitu namanya pagebluk. Jadi pagebluk itu pandemi. Seperti itu untuk teman-teman yang tidak tahu ya. Untuk bisa lanjut Mas. Nah, pada saat itu pagebluk itu Mbah Palangnya, kepala desanya itu pusing, bingung. Larilah ke Gunung Wilis. Gunung Wilis, kan siap. sebelah selatan Ya. Madiun. Ya. Nah, di sana dia bertapa untuk mendapatkan wangsit. Nah, Oke. di situ mendapatkan di mana disuruh membuat sebuah tarian untuk menghilangkan pagebluk tersebut. Oke. Nah, tarian itu berupa apa? Itu sebuah simbolisasi ya Mas. Nah, itu tariannya menggunakan topeng. Di dalam topeng itu ada 2 tokoh topeng wanita. Oke. 1 tokoh kepala desa Mbah Palang itu yang dipakai ini. Terus ada 4 buto. Nah, itu diibaratkan itu yang 2 ini masyarakat Mejayan, yang 1 ini Mbah Palang untuk obatnya penyakit itu. Oke. Nah, keempatnya itu penyakit yang ada buto. Oh, jadi dari 3 ya tadi? 3 tokoh. Mbah Palang, 2 tokoh cewek. 2 tokoh cewek. 4 tokoh buto. 4 tokoh buto. Kalau buto itu kalau di Jawa itu apa ya? Seperti Sosok jahat. Sesuatu yang jahat, buto itu. Jadi ditaklukkan atau diusir oleh beliaunya Mbah Palang itu sebagai kepala desa dan 2 beliaunya wanita sebagai pengusir dari pagebluk, jadi pandemi itu. Terus selanjutnya kenapa mengambil nama Mbah Palang? Itu kita di sini kan sebuah tim ya Mas, bukan komunitas. Sebuah tim itu mempunyai visi misi itu nggak hanya memperkenalkan Cana. Oke. Kan tujuannya untuk memperkenalkan siapa tahu kita gitu loh. Nah, itu kita buat jalan-jalan menggunakan nama Mbah Palang biar orang-orang itu tahu tanpa ada embel-embel snakehead, embel-embel gitu. Jadi biar tahu Mbah Palang itu siapa? Oh, itu fighternya dari Caruban. Oh, itu. Nah, begitu. Ya, mungkin maksud dari Mas Niko ini untuk Mbah Palang itu siapa? Mbah Palang itu mungkin dalam hatinya dulu bersama teman-temannya syuting itu kenapa mengambil nama Mbah Palang? Kalian kan tadi sudah diceritakan sama Mas Niko. Mungkin kenapa mengambil nama Mbah Palang itu mungkin dengan adanya tim Mbah Palang itu mengusir beberapa ya mungkin semua hal-hal jahat yang ada di Caruban, kemudian menyebarkan hal yang baik untuk teman-teman di sekitar yang kemungkinan akan silaturahmi oleh ini Mas Niko dari tim Mbah Palang. Seperti itu Mas Niko. Kemudian untuk Mbah Palang ini, apakah event sekelas nasional Mas ya? Sekelas nasional Mbah Palang ini akan diselenggarakan untuk setiap bulan atau setiap tahun atau setiap per 6 bulan. Seperti Mas. Untuk itu kita lihat momennya dulu. Kalau yang saat ini dibuat ini kan karena momen ulang tahun kita. Oh, 2 Mei. Oke. Kemudian ya untuk selanjutnya nanti kita mau kita bikin di event ulang tahun lagi lah atau eventnya Mbah Palang atau apa itu ntar kita berembuk bersama. Oke. Ini teman-teman ya, mungkin teman-teman banyak yang untuk pecinta snakehead, khususnya snakehead ya, itu banyak yang melihat seperti apa sih kesehariannya dari timnya Mbah Palang. Mbah Palang itu kan dilihat dari teman-teman snakehead itu sangat solid. Jadi sangat solid untuk teman-teman, sangat solid. Ada timnya sendiri-sendiri. Itu seperti apa sih Mas kesehariannya, kemudian untuk teman-temannya seperti apa Mas? Untuk kita kan Mbah Palang tim itu kan ada 10. 10 itu diibaratkan sebagai alatnya Mbah Palang gitu Mas. Dari 10 itu kita berbagi tugas. Berbagi tugas itu maksudnya kayak kita sama-sama memelihara Cana, sama-sama memelihara snakehead. Cuma kita memiliki dedikasi untuk sesama teman itu untuk beriset karena kita pengen menciptakan ikan yang bagus untuk kita semua. Dari risetnya itu yang beberapa orang itu riset untuk jenis ini, yang ini untuk jenis ini, yang ini untuk jenis ini, untuk didapatkan setiap ini mempunyai kesimpulan masing-masing untuk dirasakan bersama. Oh, jadi gini teman-teman kesimpulannya ya dari yang saya tangkap. Mungkin nanti Mas Niko bisa
apa ya, menambahkannya. Jadi gini, untuk Mbah Palang itu kan tadi timnya 10, hanya 10 ini dipilih dari satu kota Caruban. Dari satu kota Caruban dengan kriteria yang sangat ketat ya. Ya, ada. Dengan kriteria yang sangat ketat. Jadi dari 10 itu mereka punya apa itu namanya SOP ya? SOP atau bisa dikatakan spesialis, tapi spesialisnya masing-masing. Semisal untuk Mas Niko, ini semisal saya dan Mas Niko satu tim. Mas Niko Maru, saya Pulkra, kemudian si C Limbatan, nanti ada lagi yang lainnya. Jadi setiap orang itu punya spesialisnya masing-masing. Kemudian dari satu tim itu mungkin nanti akan sharing. Jadi semisal saya, Mas Niko ini jago Maru, nanti sebenarnya perawatan Maru itu seperti apa sih, bisa diceritakan ke teman-teman semuanya. Bukan begitu Mas Niko? Ya, benar. Oh ya, benar. Tapi dengan adanya seperti itu Mas Niko, apakah semisal saya juga e-pers, juga treatment dan juga jualan, apakah saya harus seller juga, semisal saya ke bagian Maru, saya jualan Maru tok gitu, enggak? Seperti apa? Enggak. Itu cuma dari kita 10 itu kita spesialis Maru, enggak menutup kemungkinan boleh memelihara yang lain. Cuma tanggung jawab untuk tim itu bagaimana mendapatkan Maru yang bagus untuk tim itu risetnya dari sampean. Oke. Walaupun kan fokusnya ke sampean. Sedangkan seandainya saya menumpangkan riset sendiri di Maru, tiba-tiba ketemu lah. Itu juga enggak masalah, enggak harus dari dia. Yang penting dari dia, dari aku, dari semuanya yang mempunyai masing-masing spesialis itu bisa dirasakan bersama. Tidak harus ini Maru tak simpan sendiri, Maruku aja yang bagus, ilmunya buat saya enggak boleh. Harus sama-sama merasakan ilmunya masing-masing gitu. Oh, jadi ini paling contoh ya teman-teman. Jadi untuk suatu tim itu pasti ada yang namanya urun rembuk atau apa ya berbagi informasi, berbagi ilmu seperti itu. Jadi misal Mas Niko spesialis di Maru berbagi dengan saya, kemudian saya menggunakan cara Mas Niko, ternyata ada cara lain tak bagian Mas Niko, seperti itu. Jadi saling mengisi. Dengan seperti itu nanti insya Allah mungkin timnya akan semakin lagi ya Mas. Nah seperti itu. Mungkin untuk hari ini, untuk kali ini saya akan sudahi. Itu ya sudah terjawab siapa Mbah Palang dan alasan untuk timnya Mbah Palang ini kenapa bisa terlihat solid. Jadi sangat solid, sangat bisa dikatakan sangat solid karena kenapa? Dari 10 orang itu tadi sebenarnya mungkin dari banyak orang ya Mas. Ini kan 10 itu sebuah tim. Mbah Palang timnya Mbah Palang. Okay. Untuk Mbah Palang itu kita merangkul semua pecinta cana yang ada di Caruban. Jadi Mbah Palang Snacket itu siapapun yang memelihara cana atau yang pecinta cana di Caruban. Sedangkan spesifikasi untuk mempermajukan nama Mbah Palang itu dengan cara Mbah Palang tim. Oke. Jadi kalau di tempat Ujung saya, tombaknya. Kalau di tempat saya itu kalau di Kediri ada yang namanya KSC. KSC itu ada tim inti, ada juga tim yang bagian meramaikan itu ada. Jadi memang ya suatu organisasi itu harusnya seperti itu. Jadi ada hal yang bisa dikeluarkan, ada hal yang tidak bisa dikeluarkan. Untuk intinya sama, tetap untuk memajukan organisasi itu untuk semakin lebih baik, lebih naik dan lebih cemerlang. Jadi lebih up ya. Jadi tidak hanya stuck. Semisal buat organisasi jebret, cuman buat lomba kontes ya, mau ngapain gitu loh. Jadi tetap ada kedepannya mau gimana, eventnya apa, kemudian tujuannya dari organisasi itu apa, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ada ini dari Mas Niko ya. Dari Mas Niko ada satu pesan untuk teman-teman keepers, para keepers baru atau keepers yang lainnya yang mungkin 1-2 kata lah yang bisa membuat semangat mereka bergebu-gebu untuk progres ikan dan bisa ikut kontes seperti teman-teman yang lainnya. Ini entah kita pemula, entah kita orang tua, kita tidak boleh menganggap diri kita itu sebuah senior, sebuah suhu. Oke. Soalnya kenapa? Walaupun kita memiliki ikan yang bagus, yang kualitas bagus di kontes, belum tentu ikan kita juara. Itu poinnya itu siapapun boleh, tanpa ada suhu, tanpa ada yang lebih tua, tanpa harus minder lawan kita siapa. Kita dan lawan itu sama-sama berjuang, sama-sama nggak tahu siapa yang bakal menang. Ya di situ itu
yang penting kita semangat lah untuk memprogres itu, karena di dalam progres itu pasti mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal dari progres yang kita lakukan. Enggak ngeliat wah lamanya ini aku nggak jadi kontes karena lamanya orang gede, orang lama, itu nggak boleh. Nah, itu dan teman-teman internet kita sama-sama dari yang masih progres, yang masih pemula ataupun yang belum bisa menyempatkan waktu untuk kontes, kalian masih berpeluang besar untuk bisa juara di kontes. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bilang, kontes itu apa sih? Kontes itu perlu. Kontes itu perlu untuk apa? Untuk membuktikan bahwasannya kualitas dari progresan kalian, ikan kalian, hasil-hasil dari progresan kalian itu memang berkualitas di kancah tingkat kontes platber maupun nasional. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian terus bersemangat, progres terus, dan jangan lupa untuk ikut kontes-kontes berikutnya. Misal ini di Mbah Palang, nanti ada di Ladber mana-mana nanti, itu harus ikut seperti itu. Mungkin sekian dulu video kali ini. Untuk video berikutnya bisa saya upkan lagi di konten-konten berikutnya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.